Bukit Sari merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Desa ini memiliki ketinggian mulai dari 900 sampai dengan 1.200 meter dari permukaan laut. Dengan cuaca yang cukup dingin, dikarenakan berada di ketinggian, desa ini memiliki hasil desa yang cukup unggul, yaitu kopi. Kabupaten Kepahyang merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi yang berkualitas dan sudah terdaftar di Indikasi Geografis Kopi Indonesia. Halo sahabat petani, kali ini saya sudah berada di Desa Bukit Sari, Kabupaten Kepahyang. Saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu komoditi pertanian yang ada di sini. Kira-kira apa? Ikuti saya selengkapnya. Para petani kopi di Desa Bukit Sari ini untuk memupuk tanaman kopi agar tetap menghasilkan kopi yang berkualitas, tidak menggunakan pestisida. Namun, mereka menggunakan pupuk organik yang berasal dari limbah kopi itu sendiri. Kulit kopi yang tidak terpakai dimanfaatkan kembali petani untuk menjadi pupuk alami bagi tanaman kopi. Selamat pagi Pak Jalil. Pagi. Kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, kan kita saat ini ada di Info Desa nih Pak. Bahwasanya kalau untuk Provinsi Bengkulu merupakan penghasil kopi terbesar nomor 3 untuk kopi Robusta. Nah saat ini saya sudah berada di kebun kopi nih. Iya. Nah kira-kira mungkin bisa Bapak jelaskan ini kopi apa nih Pak yang ditanam di sini? Nah ini kebetulan di kawasan ini Robusta semua ini. Robusta semua. Pola tanamnya sekarang juga sudah berbenah, yang dulu tinggi-tinggi sekarang sudah pendek. Iya, jadi sudah berubah nih Pak ya seperti itu. Dan juga ada 4 varietas yang ditanam di sini yang sudah masuk unggul nih. Iya. Nah mungkin sahabat petani di sini pengen tahu nih apa perbedaannya dari 4 jenis tadi nih Pak. Kayaknya kita langsung panen aja nih Pak ya. Oh boleh. Ya. Nah ini yang jenis varietas Sintaro 1 nih Mas. Sintaro 1. Iya. Nah ini yang dipetik ini Seasen C. Seasen C. Boleh saya lihat satu nih? Boleh. Oke. Ini Seasen C dan ini yang ini Sintaro 1. apa nih Pak perbedaan antara dua ini nih Pak? Sintaro 1 dia lebih kulitnya lebih tebel. Seasen lebih tipis dan cirinya itu ada puting di depannya kalau Sintaro 1. Ya, ini kan ada Sintaro putingnya. 1 nih Pak ya. Dan kalau untuk unggul antara ini yang mana yang paling unggul? Sintaro 1. Sintaro 1. Kan kalau Sintaro itu ada 1, 2 dan 3. Perbedaannya Sintaro 1, 2, 3 apa nih Pak? Kalau dari fisik? Sintaro 2, 3 dia bulat. Nah, ini kalau Sintaro 1 dia lonjong. Nah, Sintaro 2 dengan 3 dia lebih tipis lagi kulitnya. Nah, ini lebih tebal. Lebih tebal. Oh, berarti memang dari fisik sudah kelihatan nih Pak ya kalau untuk banget. Dan kalau untuk sistem panen sendiri di sini seperti apa nih Pak? Kita udah berdayakan dengan petik merah dari 2013 sampai sekarang. Kita punya 12 kelompok tani yang tergabung di komunitas kopi IG kita berada di 8 desa. Dan di setiap desa itu sudah kita bikin titik-titik pengolahan petik merah. Nah, jadi ke depan kita fokusnya untuk peningkatan nilai jual petani yang kemarin petiknya pelangi, abang hijau. Nah, kita mau naikin dari segi nilai jualnya ke petik merah. Berarti cuma memetik petik merah nih Pak ya. Kalau untuk sistem masak dari kopi ini sendiri nih Pak, butuh waktu yang berapa lama untuk dari biasa menjadi petik merah seperti ini sendiri? Nggak lama. Jadi kita cuman kalau musim raya bulan 6 sampai 8. Nah, dipetik campur dengan petik merah ya di bulan 6 sampai 8. Oh iya. Tinggal petik selektifnya di antara bulan 6 sampai bulan 8 itu. Tuntutan pasar kita ke depan mau canangkan kopi organik. Jadi malah belum tak saranin sama petani untuk mupuk. Karena tuntutan pasar sekarang permintaan sudah mengarah ke organik.
Siap. Gitu-gitu aja kan lama-lama jadi Fungsi pupuknya ini untuk apa, Pak? Kopi di desa Bukit Sari ini memiliki 4 varietas unggulan yang sudah memiliki nilai kapling di atas 8. bulan 6 petik serap. Kemudian nunggu lagi 1. Varietas pertama, varietas Sintaro 1, 2, 3. Yang keempat, varietas Seha Sensei. Ini selesai panen nih, Pak. Iya, Kalau habis selesai panen, prosesnya apa lagi nih, Pak? Sudah panen petik merah ini sendiri. kita ada tempat pengolahan khusus untuk petik merah. Jadi sudah dari kebun kita lanjut di pengolahan. Nanti ada pengolahan selanjutnya nih, Pak ya. Iya. Kemana nih, Pak, kalau kita untuk mengolah selanjutnya? Di atas, di pengolahan atas. Bisa ke sana kita, Pak ya? Boleh. Ayo. Taruh apa sih asen nih? Bawahnya bisa asen. Nah, habis disambung. Kopi unggulan ini sudah diproduksi dan diakui di tingkat nasional. Karena kopi robusta yang biasanya ditanam di ketinggian di bawah 600 mdpl. Namun, di desa Bukit Sari ini menanam kopi robusta di ketinggian 900 hingga 1200 mdpl. Yang membuat cita rasa kopi robusta di Kabupaten Kepakyang ini memiliki cita rasa khas dan sedikit cita rasa buah, yaitu lemon. Beberapa kali keluar nih, Pak. Nah, sahabat petani, para petani kopi yang ada di sini terdapat 12 komunitas petani kopi dari 8 desa yang tergabung dalam MPIG, yaitu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Selain memiliki kenikmatan, kopi juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Antara lain, membakar lemak di dalam tubuh, mengandung mineral dan vitamin. Berarti untuk prosesnya masih panjang nih, Pak, dari kebun tadi. Ya, ini masuk ke pengolahan basah. Mm-mm. Yang dilakukan pertama ini sortasi buah ceri. Jadi yang ngapung itu setelah jadi green bean dia jelek dia. Iya. Ada dimakan namanya PBKU, penggeret buah. Makanya dilakukan sortasi perambangan, sortasi buah. Nah setelah ini ada namanya proses natural. Iya. Nah kalau natural habis dicuci, dibuang yang jelek langsung dijemur. Nah kalau kita mau lakukan proses wash atau honey, kita ada 3 proses. Yang pertama ya natural, honey sama full wash. Nah yang full wash habis dirambang, dipalper, dipisah kulit merahnya, difermentasi 2 malam. Nah kalau kita mau lakukan proses honey, habis dicuci, dipalper, langsung dijemur. Itu salah 3 proses yang kita lakukan di sini. Berarti ada 3 proses tadi, Pak ya. Sebenarnya kalau untuk proses sendiri ada berapa nih, Pak? Sementara kita lakukan 3 di sini. 3 ya, berarti ada honey, ada full wash, dan ada natural. Baik. Berarti habis di sini sudah dicuci dan disortir buahnya. Tadi kalau untuk honey dan lain sebagainya macam itu ada fermentasi dan ini apa ya? Pemisah kulit. Pemisah kulit segala macam. Nah, mungkin selanjutnya habis itu diapakan lagi nih, Pak, untuk biji-biji ini? Dijemur. Dijemur. Untuk penjemurannya ada di sini atau di mana? Ada. Berarti boleh kita menuju sana nih, Pak ya? Boleh. Nah, sahabat tani, habis disortasi atau dicuci, masih ada proses yang lainnya. Salah satunya adalah penjemurannya. Kira-kira seperti apa penjemurannya? Tetap di Info Desa kali ini. Nah, ini Mas, kita masuk di ruang penjemuran. Oke, baik. Nah, sahabat petani, saat ini kita sudah berada di ruang penjemuran kopi. Nah, kira-kira untuk
kopi yang dijemur ini kopi jenis apa aja nih Pak yang setelah tadi? Jenisnya robusta, Robusta. prosesnya natural, Natural, honey sama pulwos. Oh, berarti semuanya ada di sini Pak Iya, ya? ada di. Dan untuk perbedaan penjemurannya apa aja nih Pak? Ya kalau natural, ceri buah seger langsung dijemur. Iya, seperti ini Pak ya? Kalau honey, namanya di pulper, pisah kulit, langsung dijemur. Nah, pulwos di pulper, pisah kulit kan, fermentasi 2 malam, terus dijemur. Oke, nah kalau ini yang kita panen, yang kita cuci tadi nih Pak ya? Nah, ini kita lakukan proses natural. Jadi habis dicuci, dirambang tadi, langsung penjemuran. Langsung penjemuran. Berarti tidak ada proses pengelupasan kulit dan lain Enggak, sebagainya. kalau natural langsung jemur ceri seger, ceri merah. Dan kalau untuk proses yang lainnya nih Pak, tadi ada full wash dan ada honey. Apakah ada dijemur di sini juga Pak? Ada, Di mana Pak? ini Oh di belakang. Kita bisa lihat nih. boleh. Itu. Nah, ini yang honey, nah ini yang full wash. Jadi perbedaannya, honey kulit lendirnya masih lengket. Nah kalau full wash sudah bersih, keset, tanpa ada lendir, karena sudah dicuci. Oke, baik. Berarti memang bisa dilihat perbedaannya nih Pak Bisa, ya. Dan juga untuk sahabat tani pun bisa untuk melihat perbedaan antara yang full wash dan honey seperti Iya. itu. Habis dijemur nih Pak, setelah dia 12% kadar airnya diapakan lagi nih Pak? Kita proses selanjutnya ada namanya huller, Cooler. pemisah kulit luar jadi green bean. Oke, berarti ada proses selanjutnya nih Pak ya. Ada, Kita menuju ke sana saja langsung nih Pak. Nah baiklah sahabat tani, setelah dijemur tadi langsung ada proses huller nih Pak. Iya, Ya, kita langsung menuju ke proses huller. Biji kopi yang sama tetap dapat menjadi cita rasa kopi yang lain di tangan yang berbeda. Sama seperti kasih sayang akan menjadi kasih yang berbeda ketika berada di tangan yang berbeda pula. Nah, ini yang kita lakukan kemarin proses honey. Honey nih Pak, berarti masih ada lendirnya seperti itu. Ya, kita proses selanjutnya pemisah kulit. Nah, itu yang huller Luar. tadi nih Pak ya. Jadi green bean. Kalau untuk proses huller sendiri berarti dari tiga proses sebelumnya itu di huller semua nih Pak. Semua lakukan proses huller semua. Untuk pemisahan antara kulit luar dan kulit dalam kopi seperti Iya, itu. jadi Baik. green bean, jadi biji green bean, kopi. jadi biji kopi biasa. Nah, habis untuk di huller diapakan lagi Pak? Nah, kita bawa ke rumah dan lakukan lagi proses sortasi biji. Berarti tidak di sini nih Pak ya? Tidak di sini, Untuk di melanjutkan tahap selanjutnya itu ada di rumah. Iya.
Jadi kita ke proses selanjutnya di rumah, Mas. Baik, lanjut nih Pak ya. Boleh? Ya. Nah, sahabat petani, proses pembuatan kopi sesungguhnya dilakukan di rumah Jalil. Mulai dari pemilihan biji kopi yang berkualitas hingga penggilingan bubuk kopi. Nah, sahabat petani, saat ini kita sudah sampai di rumah dan kita akan melanjutkan proses biji kopi yang telah kita proses setengah jadi tadi di sini. Selanjutnya diapakan lagi nih Pak? Nah, ini hasil yang dihuler tadi. Hulur tadi nih Pak ya, ini Heeh. biji yang sudah dihulur tadi yang sudah dipisahkan dari kulitnya. Ya, Seperti itu. terus lakukan proses penampian. Penampian, baik. Penampian. Nah, proses penampian ini untuk apa nih Pak tujuannya Pak? Setelah ditampi, disortasi biji. Ya, jadi tujuan dari penampian ini untuk memisahkan apanya lagi? Yang kulit kopi yang masih tertinggal. Kulit kopi dari hasil dari hular tadi nih, Iya, Pak ya. hasil kulit yang masih tertinggal waktu kita huler tadi. Iya, berarti melanjutkan dari yang tadi seperti itu. Berarti ini cuma memisahkan kulit-kulit yang masih tersisa Iya. seperti itu. Dan tampaknya dengan menggunakan kipas angin seperti itu. Iya. Jadi kulit-kulit arin dan kulit-kulit matinya itu terangkat dan keluar dari biji kopinya Iya. seperti itu. Selanjutnya setelah itu kan diapain lagi Pak? Kita lakukan di sortasi biji. Sortasi kembali berarti ya Pak ya? Sortasi kembali. Sortasi kembali. Nah, Nah, itu dibuang yang hitam, yang bolong. Kalau ada dedaknya juga diambil lagi sampai jadi bersih tanpa ada defeknya. Oh berarti ini disortasi kembali dan sortasinya itu menggunakan tenaga manusia. Mungkin Iya. bisa kita lihatkan dengan sahabat petani nih Pak. Apa nih Pak yang di ini Pak? Ya, Yang contoh disortasi kembali. kayak yang hitam Yang seperti ini, seperti biji ini. hitam, biji pecah, biji pecah. biji bolong. Oh berarti yang diambil adalah yang bagus Yang seperti bagus. ini Pak ya kurang lebih Pak ya. Iya, Seperti ini. Berarti untuk biji-biji yang yang kurang bagus kurang seperti bagus. ini. Nah sahabat tani, selanjutnya kita akan menuju ke tempat roasting nih Pak. iya. Ya, yang merupakan salah satu proses yang terpenting untuk pembuatan kopi. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke tempat roasting, Pak. Kita pindahkan ke sana. Suasana Kabupaten Jepang yang saat sore kayaknya asik sambil ngopi nih Pak. Iya, Mas. Karena kalau kita lanjut ngobrol sambil ngopi nih, Pak. Oh, siap. Boleh nih Pak. Mas, kopi nih, Mas. Iya, siap. Kopi tidak hanya menjadi sebuah minuman yang digemari banyak masyarakat, akan tetapi kopi juga dapat dijadikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan itu hadir dalam kata-kata tentang kopi, seperti berkaitan dengan kehidupan, cinta, hubungan, pekerjaan, aktivitas, dan lain sebagainya. Kopi adalah salah satu gaya hidup masa kini. Nah, ini Mas, hasil sortasi yang dilakukan ibu-ibu tadi. Nah, ini hasilnya setelah sortasi bersih, lanjut ke roasting. Nah, ini hasil roastingnya. Kalau untuk roastingnya sendiri nih Pak, butuh berapa lama nih Pak untuk roasting kopi? Kapasitas roasting kita 10 kg. Kita di 25 menit. 5 menit untuk Iya. 10 kg. Iya. Kalau untuk biji kopi yang di roasting nih Pak, apakah dari 4 varietas tadi, apakah ada perbedaan roasting atau seperti apa Pak? Nggak sama, kalau pola roastingnya sama. Sama saja. Paling yang bedain varietasnya atau fisiknya kelihatan di Sintaro 1, 2, 3 Siasen tuh
dilihat dari fisiknya ketahuan. Nah, kalau setelah di roasting nih, prosesnya itu pasti ada penggilingan nih Pak untuk menjadi bubuk seperti itu. Dan kalau untuk yang di sini sendiri dijual, apakah dalam bentuk bubuk saja atau seperti apa Pak? Kita lengkap, jual green bean, jual roast bean, sampai ke powder juga, ke bubuk kan. Ya. Jadi kita sesuai permintaan konsumen. Sesuai permintaan konsumen. Berarti dari green bean pun sudah dijual nih Pak ya? Banyak. Banyak sekali. Dan juga untuk dari Roast bean dari ini. roasting sendiri ini berarti dari menurunkan dari kadar air ini kan 12% ya tadi Pak. Ini kalau di roasting jadi berapa persen lagi kadar air? Ya nol. Nol kadar air ya. Iya. Dan roasting merupakan salah satu proses yang sangat penting nih gitu Pak ya kalau Iya. untuk pembuatan kopi. Setelah di roasting itu ada pengemasan seperti itu. Iya, packaging. Packaging, Kita baiklah. packing, pakai aluminium foil juga, pakai plastik biasa juga. Ini kopi yang kita ini tadi ya, yang proses cukup panjang nih Pak ya. Boleh saya coba nih Pak? Iya, monggo. Nah, di kopi itu Mas ada 60%-nya di proses kita tadi, 30%-nya tuh di roasting. Ya. Nah, 10%-nya ya ini di barista. Barista. Ketika proses 60% tadi nggak tercapai, yang roasting juga susah. Baristanya juga payah nanti bikin kopi enak. Dan untuk kopi yang dari Provinsi Bengkulu sendiri, khususnya kopi Robusta, memiliki cita rasa khas ya Pak ya. Adalah ada cita rasa buah seperti itu. Iya. Cita rasa buah yaitu cita rasa lemon seperti itu. Nah mungkin kedepannya untuk kopi yang diproduksi di Kabupaten Kepayang sendiri nih seperti apa maunya Pak? Ya, kita kan lebih peningkatan ke nilai jual. Jadi kita memang mau angkat kopi Bengkulu bukan kita sendiri. Maunya kita bareng-bareng lah satu provinsi ini. Ayo boomingkan kopi Bengkulu dengan cara naikkan proses yang bagus. Yang selama ini jemurnya di tanah, di jalan, ya mulai tinggalkan. Harus ya namanya mau bagus, ya harus sedikit berbenah lah. Iya, baik. Berarti untuk meningkatkan kualitas pun bukan hanya dari baristanya saja nih Pak ya. Ternyata memang dari hulu ke hilir memang untuk prosesnya harus diperbaiki seperti itu. Mulai dari petik merah. Iya. Saya coba lagi nih Pak ya kopinya Pak. Silahkan. Nah, sahabat tani, demikian info desa kali ini. Mari bersama-sama kita mendukung UMKM dan petani-petani dengan cara membeli produk-produk lokal. Akhirnya saya Iqbal Dimas bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Secangkir kopi dapat membuat kita belajar bahwa rasa pahit juga dapat dinikmati. Secangkir kopi dapat menjadi sebuah inspirasi bahwa ia tidak pernah berdusta atas nama rasa. Kopi selalu punya cerita bahwa yang hitam tidak selalu kotor, bahwa rasa pahit juga tidak selalu membawa kesedihan. Kesempurnaan rasa kopi berasal dari rasa pahit di dalamnya. Maka dari itu, kenangan yang pahit juga akan membentuk kita menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.